Saya sekarang ke Pak Franky, Bung Franky Uloli. Beliau sekretaris dari LSM Jumper yang menggugat SP3 kasus bansos ini ya. Jadi, mungkin bisa ditanggapi soalan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita sekalian yang ada di ruangan ini, kemudian kepada Bapak Ibu yang saat ini juga sedang live di siaran Mimosa TV. Yang pertama, memang benar bahwa LSM Jumper adalah pemohon pra-peradilan atas penghentian penyidikan terhadap Pak Hamimpo saat itu. Di mana pra-peradilannya itu terjadi sebanyak 3 kali dan salah satu dari tim pengacara kami ada di ruangan ini, Pak Romi Pakaya. Luar biasa beliau. Beliaulah yang sama-sama dengan tim Jumper untuk mengajukan pra-peradilan. Pra-peradilan pertama itu dengan register perkara nomor 10 tahun 2016. Kami daftarkan tanggal 27 Oktober 2016, kemudian diputus 21 November 2016. Di mana gugatan yang pertama itu, permohonan pertama itu ditolak, NO, statusnya NO, karena legal standing. Kemudian pra-peradilan yang kedua nomor 1 tahun 2017, kami daftarkan 4 Januari dan diputus tanggal 23 Januari 2017. Masih status yang sama NO dengan alasan bahwa putusan kasasi terhadap 2 terdakwa terdahulu itu belum selesai di Mahkamah Agung. Sehingga kami disarankan untuk menunggu dulu putusan judes juris atas upaya hukum kasasi yang diajukan oleh kejaksaan waktu itu. Kemudian Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 59 Kapitsus 2017 akhirnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 9 atas nama mantan terpidana YK, kemudian putusan 554 atas nama SM, terpidana SM juga putus saat itu. Atas putusan ini, maka kami melayangkan pra-peradilan yang ketiga. Di mana dalam pra-peradilan yang ketiga yang kami layangkan pada tanggal 8 Mei 2018 dan diputus pada tanggal 4 Juni 2018 itu, pra-peradilan ini membatalkan status penghentian penyidikan kepada dalam perkara Bansos Bone Bolango dengan tersangka Hamimpo. Bisa diakses melalui website Pengadilan Negeri Gorontalo. 2018 ya? 2018. Kapan awal perkara ini berjalan? Kami memantau perkara ini sejak 2 terdakwa terdahulu, di mana salah satu terdakwanya itu adalah YK, dalam amar putusannya kan dibebaskan. Begitu juga dengan SM. Mantan terpidana ini juga dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo saat itu. Kemudian jaksa mengajukan kasasi. Kasasinya tanggal 1 September 2016, jaksa kasasi, dan dalam putusan kasasi itu ada hal yang menarik, yaitu salah satu pertimbangan majelis hakim itu adalah pada angka 1 menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara itu tidak hanya karena Yuliawati Kadir, tapi juga dilakukan bersama-sama dengan 2 nama yang disebut di situ, yaitu Slamet Wiyardi dan Hamimpo. Atas rujukan itulah kemudian kami ajukan pra-peradilan tadi. Yang menarik saat ini adalah ketika pra-peradilan 2018 itu selesai, tiba-tiba muncul video Kajati Lama, Pak Firdaus. Saya tahu itu di auditorium, beliau menyampaikan bahwa tidak terdapat kerugian keuangan negara sehingga saat itu dilakukan penghentian penyidikan. Faktanya kami ajukan gugatan pra-peradilan, penghentian penyidikan itu kemudian dianggap tidak sah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah saya sampaikan tadi. Nah sekarang seolah-olah bahwa publik dibuat riuh
ketika tindakan kejaksaan saat ini dikaitkan dengan momen-momen politik. Sama dengan apa yang disampaikan Pak Aliun dulu, bahwa setiap perhelatan politik kayaknya bansos menjadi enak untuk dibahas. Digiringlah ini ke sana. Sebenarnya dulu kalau kita bicara tentang Jamper sendiri, Jamper tidak ada kepentingan politik dengan siapapun. Bahkan ketika mau ditanya apakah ada hal yang lain yang justru diperjuangkan oleh Jamper, nyatanya tidak, selama ini tidak. Bahkan di akhir-akhir ini kami juga sama-sama, ada Pak Romi yang jadi kuasa kami, mengajukan gugatan terhadap PT Gorontalo Mineral, di mana pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga saat itu sedang berkonflik dengan Gorontalo Mineral. Jadi tidak ada kepentingan apapun di dalamnya selain melaksanakan visi misi LSM Jamper, yaitu sebagai kontrol sosial dalam penegakan hukum. Dan tadi Pak Aliun sebenarnya sudah clear ya. Pak Aliun sudah mengklarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan hari ini clear, bukan intervensi politik. Karena tadi beliau menyampaikan bahkan belum ada, tidak termasuk dalam penetapan calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Catatannya ada tadi itu Pak Aliun ya. Jadi clear di situ. Tidak ada kepentingan dengan Pilgub. Yang paling menarik juga adalah saya melihat memang kurang agresif sih kejaksaan ini. Lambat menangani berbagai macam perkara sehingga masyarakat menjadi antipati, kurang percaya diri kalau perkara-perkara itu berhubungan dengan kepala-kepala daerah. Tadi sudah sempat menyinggung masalah 7 ruas jalan di Kota Gorontalo, yang sekarang juga lagi seru, ada spam Dungingi, ada Panjaitan dan sebagainya. Terlebih dulu juga ada beberapa perkara di sana, ada Pak Deswar juga yang berjuang masalah dana silpa ya, Pak Deswar ya. Pak Deswar malah akibat itu sempat ya menikmati ya, dikriminalisasi juga Pak Deswar ini. Saya justru hari ini ingin sampaikan begini. Di pertemuan yang lalu kita belum di sini ya, itu saya sempat mengatakan bahwa masih lebih terhormat seragam jaksa itu ada di jemuran daripada dipakai oleh orang yang kemudian tidak dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hari ini kata itu saya cabut karena memang kata itu saya kehendaki untuk kepentingan menghormati putusan pra peradilan nomor 3 2018. Dan alhamdulillah Kepala Kejaksaan Tinggi yang baru telah memenuhi putusan itu. Bagi saya sudah selesai. Kedepannya bagaimana status perkaranya kita tunggu saja. Apakah Pengadilan Negeri Gorontalo seperti apa dalam menangani perkara ini. Yang kedua, hari ini kan beliau juga baru statusnya di TAP TSK. Masih ada cukup waktu untuk beliau membenahi, mempersiapkan diri untuk melakukan pembelaan, melakukan pembuktian terbalik. Silakan digunakan hak-hak itu. Pada prinsipnya bagi kami pribadi dari LSM Jamper tidak adil ketika ada 2 orang yang telah menjadi terpidana dalam perkara itu, di mana keduanya menjalani pidana penjara 7 tahun, kemudian yang 6 tahun, lantas yang lainnya yang juga disebutkan dalam berkas perkara justru tidak diadili bersama. Ada beberapa perkara mangkrak sebenarnya dalam pengendalian kami di Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang belum tuntas.